Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ketut Devi Puspasari, NIM 181303116. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai uji korelasi. Terdapat 5 subpokok bahasan yang akan saya bahas. Yang pertama itu pengertian dari korelasi, kedua asumsi dasar korelasi, ketiga arah dan peta korelasi, yang keempat koefisien korelasi, dan yang kelima teknik analisis korelasi. Baik, langsung saja ke materi pertama, yaitu pengertian dari korelasi. Korelasi berasal dari kata correlation yang artinya hubungan. Jadi korelasi merupakan teknik analisis yang termasuk dalam salah satu teknik pengukuran asosiasi atau hubungan. Analisis korelasi ini merupakan suatu analisis yang menggambarkan hubungan antara dua variabel atau lebih. Jadi pengukuran asosiasi berguna untuk mengukur kekuatan hubungan antar dua variabel atau lebih. Jadi contoh analisis korelasi dapat digunakan untuk beberapa kasus. Jadi pada PowerPoint ini saya menyantumkan 3 contoh kasus dari uji korelasi. Yang pertama yaitu mengukur hubungan antara kegiatan merokok dengan tingkat penyakit kanker. Kedua, mengukur hubungan antara nilai matematika dengan nilai statistika. Ketiga, mengukur hubungan antara tingkat inflasi dengan IHSG. Jadi, pengukuran hubungan antara dua variabel dari masing-masing dari ketiga kasus ini akan menghasilkan keputusan bahwa hubungan kedua variabel tidak ada, hubungan kedua variabel lemah, hubungan kedua variabel cukup kuat, hubungan kedua variabel kuat, dan hubungan kedua variabel sangat kuat. Selanjutnya ada asumsi dasar uji korelasi. Jadi terdapat 2 asumsi dasar dalam uji korelasi. Asumsi pertama yaitu kedua variabel bersifat independen satu dengan lainnya. Artinya masing-masing variabel berdiri sendiri dan tidak tergantung satu dengan lainnya. Asumsi kedua, data untuk kedua variabel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Jadi menurut Johnston pada tahun 2004, ciri-ciri data yang mempunyai distribusi normal yaitu pertama, kurva frekuensi normal menunjukkan frekuensi tertinggi, berada di tengah-tengah yaitu berada pada rata-rata, nilai distribusi dengan kurva sejajar dan tepat sama pada bagian sisi kirinya dan kanannya. Ciri kedua, kurva frekuensi normalnya berbentuk simetris sempurna. Ketiga, frekuensi nilai di atas rata-rata atau mean akan sama dengan di bawah rata-rata. Selanjutnya ada arah korelasi. Jadi, hubungan antar variabel pada analisis korelasi jika dilihat dari segi arahnya dapat dibedakan menjadi 2, yaitu korelasi searah atau korelasi positif dan korelasi berlawanan arah atau korelasi negatif. Jadi, korelasi positif ini terjadi apabila kedua variabel yang berkorelasi berjalan paralel. Artinya, hubungan antara kedua variabel menunjukkan arah yang sama. Sebagai contohnya, misalnya kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM diikuti kenaikan ongkos-ongkos angkutan. Jadi, sebaliknya, jika harga BBM turun, maka ongkos angkutan juga akan menjadi turun. Selanjutnya, korelasi negatif terjadi jika kedua variabel yang berkorelasi menunjukkan arah yang berlawanan, kenaikan nilai satu variabel disertai dengan penurunan nilai variabel lainnya. Contohnya, misalnya jika ingin menganalisis hubungan antara kesadaran hukum di kalangan masyarakat dan tingkat kejahatan dan pelanggaran hukum yang dilakukan masyarakat, apabila hasil analisisnya menyatakan bahwa meningkatnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat diikuti dengan menurunnya angka kejahatan atau angka pelanggaran yang dilakukan masyarakat, maka hubungan antara kesadaran hukum dan tingkat kejahatan di kalangan masyarakat merupakan korelasi negatif. Selanjutnya yaitu peta korelasi. Jadi, arah hubungan variabel yang akan dicari korelasinya dapat diamati melalui sebuah peta atau diagram yang dikenal dengan nama peta korelasi. Jadi, terdapat 7 peta korelasi. Yang pertama yaitu peta korelasi positif maksimal. Jika korelasi antara variabel X dan variabel Y merupakan korelasi positif maksimal, maka pencarian titik-titik yang terdapat pada peta korelasi apabila dihubungkan antara satu dengan lainnya akan membentuk satu buah garis lurus yang condong ke arah kanan. Dapat dilihat pada gambar sebelah kiri ini. Di sini terdapat pencarian titik-titik dalam satu buah garis lurus.
yang condong ke arah kanan. Dan peta korelasi negatif maksimal ini kebalikan dari hampir sama seperti korelasi positif maksimal, hanya saja garis lurusnya condong ke sebelah kiri. Selanjutnya, peta korelasi positif tinggi. Jadi, jika korelasi antara variabel X dan Y termasuk korelasi positif yang tinggi atau kuat, maka pencarian titik yang terdapat pada peta korelasi sedikit atau beberapa mulai menjauhi garis lurusnya. Yaitu titik-titik tersebut terpencar atau berada di sekitaran garis lurus tersebut dengan kecondongan ke arah kanan. Nah, dapat dilihat pada gambar sebelah kiri ini, terlihat bahwa titik-titik pada garis lurus ini terpencar, namun tetap berada di kisaran garis lurus dan condong ke arah kanan. Dan peta korelasi negatif tinggi ini hampir sama seperti peta korelasi positif tinggi, di mana pada garis lurus ini condong ke arah kiri. Selanjutnya, peta korelasi positif lemah dan peta korelasi negatif lemah. Jadi, korelasi positif atau korelasi negatif yang menunjukkan korelasi yang rendah atau kecil, maka pencarian titik yang terdapat pada peta korelasi akan semakin jauh tersebar atau menjauhi garis lurusnya. Dapat dilihat pada kedua gambar ini. Di sini dapat terlihat bahwa pancaran titik yang terdapat pada peta korelasi akan semakin menjauhi dari garis lurusnya. Selanjutnya peta korelasi tidak berkorelasi. Jadi, apabila kedua variabel yang dianalisis tidak berkorelasi, maka pencarian titik yang terdapat pada peta korelasi akan acak dan tidak membentuk garis lurus. Dapat dilihat pada gambar ini, di sini terlihat bahwa titik-titik pada peta korelasi terlihat acak dan tidak membentuk garis lurus. Selanjutnya, pembahasan angka korelasi. Jadi, angka indeks korelasi merupakan suatu angka yang dapat dijadikan petunjuk untuk mengetahui seberapa besar kekuatan korelasi di antara variabel yang sedang dikorelasikan atau yang sedang diselidiki. Angka indeks korelasi disimbolkan dengan RxY, di mana di antara variabel X dan variabel Y. Mohon maaf, maksudnya pada umumnya angka indeks korelasi disimbolkan dengan RxY, yang berarti angka indeks korelasi antara variabel X dan variabel Y. Jadi, angka indeks korelasi atau koefisien korelasi besarnya berkisaran antara min 1,00 sampai dengan 1,00. Koefisien korelasi terkecil ditunjukkan dengan angka 0 apabila kedua variabel yang dianalisis memiliki koefisien korelasi sebesar 0, maka kedua variabel tersebut dapat disimpulkan tidak berkorelasi. Sedangkan koefisien korelasi terbesar ditunjukkan dengan angka min 1,00 dan angka 1,00. Jadi, apabila kedua variabel yang dianalisis berkorelasinya memiliki koefisien korelasi 1,00, maka variabel tersebut berkorelasi positif maksimal. Begitu juga sebaliknya, apabila kedua variabel yang dianalisis korelasinya memiliki koefisien korelasi minus 1,00, maka kedua variabel tersebut berkorelasi negatif maksimal. Ini merupakan tabel kriteria koefisien korelasi, dan pada tabel ini dapat dilihat rentang koefisien korelasi beserta kategorinya. Jadi, jika rentang koefisien korelasinya 0,00, maka termasuk kategori kedua variabel tidak berkorelasi. Jika rentang koefisien korelasinya 1,01 sampai 0,25, maka termasuk kategori kedua variabel berkorelasi sangat lemah. Jika rentang koefisien korelasinya 0,26 sampai 0,50, maka termasuk kategori kedua variabel cukup berkorelasi.
Jika rentang koefisien korelasinya 0,51 sampai 0,71, maka termasuk kategori kedua variabel berkorelasi kuat. Jika rentang koefisien korelasinya 0,76 sampai 0,99, maka termasuk kategori kedua variabel berkorelasi sangat kuat. Dan jika rentang koefisien korelasinya 1,00, maka termasuk kategori kedua variabel berkorelasi sempurna. Selanjutnya yaitu teknik analisis korelasi. Jadi, teknik analisis korelasi adalah teknik analisis statistik mengenai hubungan antara dua variabel atau lebih. Jadi, teknik analisis korelasi ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama yaitu ingin mencari bukti apakah benar antara variabel yang satu dengan yang lain terdapat hubungan atau korelasi. Yang kedua, ingin menjawab pertanyaan apakah hubungan antar variabel itu termasuk hubungan yang kuat, cukup kuat, atau lemah. Yang ketiga, ingin memperoleh kejelasan dan kepastian apakah hubungan antar variabel itu merupakan hubungan yang berarti atau hubungan yang tidak berarti. Selanjutnya, berdasarkan jumlah variabel yang dianalisis hubungannya, teknik analisis korelasi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu teknik analisis korelasi bivariat dan teknik analisis korelasi multivariat. Di mana teknik analisis korelasi bivariat ini merupakan teknik analisis korelasi yang menganalisis hubungan antara dua variabel. Contohnya, yaitu hubungan antara nilai mata kuliah pengantar kewirausahaan mahasiswa atau variabel X dengan minat mahasiswa dalam berwirausaha atau variabel Y. Sedangkan teknik analisis korelasi multivariat merupakan teknik analisis korelasi yang menganalisis hubungan pada lebih dari dua variabel. Contohnya yaitu dengan antara tinggi badan anak variabel X1 dan massa otot anak terhadap berat badan anak. Jadi, terdapat bermacam-macam teknik statistik korelasi yang dapat digunakan untuk menguji hipotesis asosiatif. Jadi, koefisien mana yang akan dipakai tergantung pada jenis data yang akan dianalisis. Berikut ini akan dikemukakan berbagai teknik statistik korelasi yang digunakan untuk menguji hipotesis asosiatif. Jadi, untuk data normal dan ordinal digunakan statistik non-parametris, dan untuk data interval dan rasio digunakan statistik parametris. Dan ini merupakan tabel pedoman untuk memilih teknik korelasi dalam menguji hipotesis. Jadi, jika tingkat datanya nominal, maka teknik korelasi yang digunakan yaitu koefisien kontingensi. Jika tingkat datanya ordinal, maka teknik korelasi yang digunakan yaitu Spearman-Rank dan Kendall-Tau. Apabila tingkat datanya interval dan rasio, maka teknik korelasi yang digunakan yaitu Pearson product moment, korelasi ganda, dan korelasi parsial. Selanjutnya akan kita bahas jenis teknik-teknik korelasi yang sebelumnya sudah dijelaskan. Jadi, korelasi produk yang pertama itu korelasi produk moment Pearson. Jadi teknik korelasi produk moment Pearson ini digunakan untuk mencari hubungan dan membuktikan hipotesis hubungan dua variabel bila data kedua variabel berbentuk interval atau rasio dan sumber data dari dua variabel atau lebih tersebut adalah sama. Jadi, karena korelasi produk moment Pearson ini termasuk parametrik, maka harus memenuhi uji asumsi, yaitu kedua variabel harus berdistribusi normal. Jadi, teknik korelasi produk moment Pearson ini selain data memenuhi asumsi dasar analisis korelasi, dapat digunakan apabila berhadapan dengan tiga kenyataan ini. Yang pertama yaitu variabel yang kita korelasikan berbentuk gejala atau data yang bersifat kontinu. Kedua, sampel yang diteliti mempunyai sifat homogen atau setidaknya mendekati homogen. Ketiga, regresinya merupakan regresi linier. Selanjutnya yaitu cara menghitung koefisien korelasi menurut Pearson. Jadi, terdapat beberapa rumus untuk menghitung koefisien korelasi menurut Pearson. Yang pertama yaitu rumus untuk mencari dan memberi interpretasi terhadap angka indeks korelasi untuk data tunggal, di mana
N lebih kecil dari 30 dengan terlebih dahulu memperhitungkan defisit standarnya dengan rumus RXY sama dengan sigma XY dibagi NSDX dikali SDY. Keterangannya, RXY merupakan angka indeks korelasi antara variabel X dan variabel Y. Sigma XY merupakan jumlah dari hasil perkalian antara deviasi skor variabel X dan variabel Y. SDX merupakan deviasi standar dari variabel X. XDY merupakan deviasi standar dari variabel Y, dan N merupakan number of case. Rumus yang kedua yaitu jika data tunggal di mana N lebih kecil daripada 30 dengan tidak mencari deviasi standarnya dengan rumus RXY sama dengan sigma XY dibagi akar sigma X kuadrat dikali sigma Y kuadrat. Rumus yang ketiga yaitu jika N lebih kecil dari 30 dengan berdasarkan diri pada skor aslinya atau angka kasarnya dengan rumus RXY sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi akar N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Rumus yang ketiga yaitu jika N lebih kecil dari 30 dengan memperhitungkan minnya atau nilai rata-ratanya dengan rumus RXY sama dengan sigma XY dikurang N dikali MX dikali MY dibagi akar sigma X kuadrat dikurang N dikali MX pangkat 2 dikali sigma Y kuadrat dikurang N dikali MY pangkat 2. Rumus yang keempat yaitu jika N lebih kecil dari 30 dengan didasarkan pada selisih deviasinya dengan rumus RXY sama dengan sigma X kuadrat ditambah sigma Y kuadrat dikurang sigma D kuadrat dibagi 2 akar sigma X kuadrat dikali sigma Y kuadrat. Rumus yang kelima yaitu jika N lebih kecil dari 30 dengan mendasarkan pada selisih skornya atau selisih skor kasarnya dengan rumus RXY sama dengan N sigma X kuadrat ditambah sigma Y kuadrat dikurang sigma X dikurang Y pangkat 2 dikurang 2 kali sigma X dikali sigma Y dibagi 2 akar N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dikali sigma X Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Rumus yang keenam yaitu jika N lebih kecil dari 30 dengan mendasarkan pada selisih itu yang terakhir dari rumus pada korelasi Pearson. Selanjutnya yaitu contoh kasus pada korelasi produk momon Pearson. Jadi contoh kasusnya berikut ini merupakan data perusahaan mengenai harga permintaan suatu komoditi atau X dan harga rata-rata suatu komoditi Y disajikan dalam tabel berikut. Hitunglah koefisien korelasi pada kasus tersebut dan bagaimana arti dari hasil koefisien korelasi yang didapatkan. Jadi pembahasannya menggunakan data perhitungan manual. Jadi pada tabel sebelumnya kita tambahkan nilai X kuadrat, Y kuadrat, dan XX-nya untuk memudahkan kita memasukkan ke dalam rumus. Jadi dengan memasukkan nilai total dari semua variabel pada tabel dan jumlah data ke dalam rumus korelasi Pearson produk moment, maka didapatkan hasil sebagai berikut. Dengan rumus RXY sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi akar N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Gimana? N-nya merupakan sampel, jumlah sampel, jadi N-nya 10, sigma XY-nya 34,8090, sigma X-nya 2400, sigma Y-nya 1420. Sehingga didapatkan hasil RXY-nya yaitu 0,5477. Jadi setelah itu kita sudah membuat
sudah membuat hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya, di mana hipotesis nolnya permintaan suatu komoditi tidak berhubungan terhadap harga rata-rata komoditi, dan hipotesis alternatifnya permintaan suatu komoditi berhubungan terhadap harga rata-rata komoditi. Koefisien korelasi antara permintaan suatu komoditi dengan harga rata-rata komoditi sebesar 0,547, sehingga dapat dikatakan bahwa hubungan antara permintaan suatu komoditi dengan harga rata-rata komoditi memiliki tingkat hubungan yang kuat. Maknanya, H0 ditolak dan H alternatifnya diterima. Jadi apabila ditambahkan permintaan suatu komoditi, maka akan mempengaruhi peningkatan harga rata-rata suatu komoditi. Apabila diturunkan permintaan suatu komoditi, maka akan mempengaruhi penurunan harga rata-rata suatu komoditi. Yang kedua, apabila ditambahkan harga rata-rata suatu komoditi, maka akan mempengaruhi peningkatan permintaan suatu komoditi. Dan apabila diturunkan harga rata-rata suatu komoditi, maka akan mempengaruhi permintaan suatu komoditi. Selanjutnya yaitu perhitungan angka indeks korelasi pada produk momen persen dengan menggunakan aplikasi SPSS. Jadi pada contoh dengan menggunakan SPSS, contohnya yang digunakan sama dengan perhitungan manual, yaitu sebagai berikut. Pertama, berikut ini merupakan data perusahaan mengenai harga permintaan suatu komoditi X dan harga rata-rata suatu komoditi disajikan pada tabel ini. Untuk mencari angka indeks korelasi produk momennya, kita harus mengetahui apakah harus mengadakan uji normalitas untuk mengetahui apakah variabel sudah normalitas atau tidak. Jadi pada tahap pertama pada uji normalitas ini, pertama buka lembar kerja SPSS, lalu klik pada variabel view, lalu isi tabel. Pada bagian nama ini dituliskan X dan Y. Tahap kedua, klik data view dan masukkan data yang digunakan pada contoh, di mana pada kolom X diisi data harga permintaan suatu komoditi dan pada kolom Y diisi dengan data harga rata-rata suatu komoditi. Tahap ketiga, dari menu statistik diklik analyze, kemudian cari deskriptif statistik dan klik explore. Tahap keempat, setelah diklik ekspor akan muncul seperti ini. Setelah itu, masukkan permintaan X ke dalam dependent list dengan cara klik tanda panah di sebelah kotak dependent list dan masukkan harga rata-rata Y ke dalam faktor list dengan cara klik tanda panah di sebelah kotak faktor. Tahap ke-6, klik pada display klik both, lalu klik plots. Jadi pada menu plots ini akan muncul seperti ini, dimana tahap selanjutnya itu setelah klik plots maka akan muncul kotak dialog explore plots. Setelah itu beri tanda centang pada normalitas plots with test. Lalu klik continue. Selanjutnya klik OK pada kotak dialog explore. Hasilnya dilihat pada bagian output. Ini merupakan hasil output dari data sebelumnya. Jadi jika dilihat dari tabel hasil output ini, diketahui bahwa nilai signifikannya sebesar 0,879. Karena nilai signifikan ini lebih besar dari 0,05,
Maka sebagaimana dasarnya pengambilan keputusan dalam uji Shapiro-Wilk, dapat disimpulkan bahwa data harga permintaan suatu komoditi dan harga rata-rata suatu komoditi adalah berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Selanjutnya yaitu uji homogenitas. Seperti pada uji statistik lainnya, jadi uji homogenitas ini digunakan sebagai bahan acuan untuk menentukan keputusan uji statistik berikutnya. Pada tahap pertama, sama seperti sebelumnya, yaitu buka lembar kerja pada aplikasi SPSS, lalu klik pada variabel view, lalu isi tabel, di mana pada nama diberikan X dan Y. Tahap kedua yaitu klik data view dan masukkan data yang digunakan pada contoh, di mana pada kolom X diisi harga permintaan suatu komoditi dan pada kolom Y diisi data harga rata-rata suatu komoditi. Jadi dari menu statistik berikutnya diklik analyze, kemudian compare means dan klik one way ANOVA. Dapat dilihat pada gambar sebelah kanan ini. Tahap keempat, saat klik One Way ANOVA, maka akan muncul kotak dialog One Way ANOVA. Pada kotak dialog tersebut, masukkan permintaan X ke dalam kotak dependent list dan masukkan harga rata-rata X-nya ke bagian kotak dependent list. Selanjutnya, klik option, maka akan muncul kotak dialog One Way ANOVA option. Pada kotak dialog tersebut, klik homogeneity of variance test, seperti dilihat pada gambar ini. Setelah itu, klik continue, selanjutnya klik OK. Hasilnya dapat dilihat pada bagian output. Setelah ini, klik continue dan OK. Ini merupakan hasil output dari perhitungan tadi. Jadi, dapat diperhatikan pada tabel ini terlihat bahwa nilai signifikannya yaitu 0,549 yang lebih besar dari 0,05. Di mana sesuai dengan pedoman pengambilan keputusan dalam uji homogenitas yang sudah dijelaskan di sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa data harga permintaan suatu komoditi dan harga rata-rata suatu komoditi adalah data yang homogen. Selanjutnya yaitu uji korelasi. Jadi pada uji korelasi tahap pertamanya di awal sama seperti pada uji sebelumnya. Jadi pada tahap 1 buka lembar kerja SPSS, lalu klik pada variabel view, lalu isi tabel, di mana pada nama name dituliskan X dan Y. Pada tahap kedua, klik data view dan masukkan data yang digunakan pada contoh, di mana pada kolom X diisi data harga permintaan suatu komoditi dan pada kolom Y diisi data harga rata-rata suatu komoditi. Tahap ketiga, dari menu statistik, klik analyze, kemudian klik correlate dan klik bivariate. Selanjutnya akan muncul kotak dialog. Selanjutnya masukkan semua variabel yang ada yaitu pada permintaan X dan harga rata-rata Y ke dalam kotak variabel. Pada tahap kelima, pastikan pilihan percent pada kolom correlation coefficient tercentang. Dan pada kolom test of significance, pastikan pilih two tail tercentang dan pastikan flag significant correlation tercentang juga. Setelah ketiga hal ini tercentang, klik OK. Selanjutnya dapat dilihat hasil outputnya.
Ini merupakan tabel dari hasil output data sebelumnya. Jadi pada tabel di sebelah kiri ini, dapat disimpulkan dan merujuk pada dua dasar pengambilan keputusan dalam analisis produk moment person. Yang pertama yaitu berdasarkan nilai signifikan dari tabel ini diketahui bahwa nilai signifikannya sebesar 0,101, di mana 0,101 ini lebih besar dari 0,05. Jadi apabila 0,01 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat korelasi yang signifikan antara permintaan X dan harga rata-rata. Selanjutnya, berdasarkan nilai Pearson correlation dari tabel ini, diketahui nilai Pearson untuk hubungan permintaan X dan harga rata-rata Y sebesar 0,548, di mana 0,548 ini lebih kecil daripada R tabel, yaitu 0,632. Jadi karena RXY-nya lebih kecil dari R tabel, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara permintaan suatu komoditi dengan harga rata-rata komoditi. Teknik selanjutnya yaitu korelasi ganda atau multiple correlation. Jadi korelasi ganda ini merupakan angka yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antara dua variabel independen secara bersama-sama atau lebih dengan satu variabel dependen. Jadi untuk rumus pada korelasi ganda ini dapat dilihat pada slide PowerPoint, di mana rumusnya RYX1X2 sama dengan akar RYX1 kuadrat ditambah RYX2 kuadrat dikurang 2RYX1 dikali RYX2 dikali RYX1X2 dibagi 1 dikurang RX1 dikali X2 kuadrat, di mana RYX1X2 ini merupakan korelasi antara variabel X1 dengan X2 secara bersama-sama dengan variabel Y. RYX1 merupakan korelasi produk momen antara X1 dengan Y. RYX2 merupakan korelasi produk momen antara X2 dengan Y, dan RX1X2 sama dengan korelasi produk momen antara X1 dan X2. Jadi contoh kasus dari korelasi ganda ini yaitu dari suatu penelitian yang berjudul Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah dari Situasi Kepemimpinan dalam Kaitannya dengan Iklim Organisasi SMA 3 Makassar. Berdasarkan data yang terkumpul untuk setiap variabel dan setelah dihitung korelasi sederhananya ditemukan sebagai berikut, di mana korelasi antara gaya kepemimpinan dengan iklim organisasi atau R1 sama dengan 0,39. Kedua, korelasi antara situasi kepemimpinan dengan iklim organisasi atau bisa disebut dengan R2 yaitu 0,38. Dan ketiga, korelasi antara gaya kepemimpinan dengan situasi kepemimpinan atau R3 yaitu 0,30. Jadi, hitunglah koefisien korelasi pada kasus tersebut dan bagaimana arti dari hasil koefisien korelasi yang didapatkan. Pembahasannya, untuk mencari koefisien korelasinya, maka kita harus mengetahui H0 dan H alternatifnya terlebih dahulu. Di H0-nya tidak terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara gaya kepemimpinan kepala sekolah dan situasi kepemimpinan secara bersama-sama dengan iklim organisasi SMA 3 Makassar. H alternatifnya terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara gaya kepemimpinan kepala sekolah dan situasi kepemimpinan secara bersama-sama dengan iklim organisasi SMA 3 Makassar. Jadi untuk menguji hipotesis tersebut digunakan rumus korelasi ganda
yaitu dengan rumus RYX1X2 sama dengan akar RYX1 kuadrat ditambah RYX2 kuadrat dikurang 2 RYX1 dikali RYX2 dikali RX1X2 dibagi 1 dikurang RX1X2 kuadrat. Dimana sebelumnya sudah diketahui bahwa RYX1-nya yaitu 0,339, RYX2-nya 0,38, dan RYX3-nya 0,30, sehingga didapatkan hasil RYX1X2-nya yaitu 0,566. Jadi terdapat korelasi positif antara gaya kepemimpinan dan situasi kepemimpinan secara bersama-sama dengan iklim kerja sebesar 0,566. Hubungan ini secara kualitatif dapat dinyatakan sedang dan besaran lebih dari korelasi individual antara X1 dan Y maupun X2 dengan Y. Jadi korelasi sebesar 0,566 ini baru berlaku untuk sampel yang akan diteliti. Jadi apakah koefisien korelasi itu dapat digeneralisasikan atau tidak, maka harus diuji signifikansinya dengan rumus FH sama dengan R kuadrat dibagi per K dibagi 1 dikurang R kuadrat dibagi N dikurang K dikurang 1, di mana R merupakan koefisien korelasi ganda, K merupakan jumlah variabel independen, dan N merupakan jumlah anggota sampel. Jadi dari rumus tersebut didapatkan hasil FH-nya 9,61. Jadi FH sama dengan 9,61. Harga ini selanjutnya dikonsultasikan dengan F tabel dengan DK pembilang sama dengan K dan DK penyebut sama dengan N dikurang 1 dikurang K, dan teras signifikannya 5%, maka F tabel sama dengan 3,225. Jadi dalam hal ini berlaku ketentuan bila FH lebih besar dari F tabel, maka koefisien korelasi ganda yang diuji adalah signifikan, yaitu dapat diberlakukan untuk seluruh populasi. Dari perhitungan di atas ternyata FH lebih besar dari F tabel, yaitu 9,61 lebih besar dari 3,225, maka dapat dinyatakan bahwa korelasi ganda tersebut signifikan dan dapat berlaku di mana sampel diambil. Teknik ketiga yaitu korelasi parsial atau partial correlation. Jadi, korelasi parsial ini merupakan angka yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antara dua variabel atau lebih. Setelah satu variabel yang diduga dapat mempengaruhi hubungan variabel tersebut tetap atau dikendalikan. Rumus pada korelasi parsial dapat dilihat pada slide PowerPoint. Selanjutnya, contoh pada korelasi parsial. Diketahui korelasi antara IQ dengan nilai kuliah yaitu 0,58. Kedua, korelasi antara nilai kuliah dengan waktu belajar yaitu 0,10. Dan korelasi antara IQ dengan waktu belajar yaitu 0,40. Jadi, untuk orang yang waktu belajarnya sama atau diparsialkan, berapa korelasi antara IQ dengan nilai kuliah? Pembahasannya, untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka menggunakan rumus RYX2X1 sama dengan RYX2 dikurang RYX1 dikali RX1X2 dibagi akar 1 dikurang R kuadrat X1X2 dikurang akar 1 dikurang R2YX1. Di mana sebelumnya sudah diketahui bahwa RYX2-nya yaitu 0,58, RYX1-nya 0,40, dan RX1X2-nya yaitu 0,10. Sehingga RYX1X2-nya
berjumlah 0,68. Jadi, sebelum waktu belajar digunakan sebagai variabel kontrol, korelasi antara IQ dengan nilai kuliah yaitu 0,58. Jadi, setelah waktu belajarnya dibuat sama atau dikontrol untuk seluruh sampel, maka korelasinya 0,68. Jadi, setiap subjek dalam sampel, bila waktu belajar sama, maka hubungan antara IQ dengan nilai kuliah lebih kuat. Hal ini berarti bila orang yang IQ-nya tinggi dan waktu belajarnya sama dengan IQ-nya rendah, maka nilai kuliah akan jauh lebih tinggi. Jadi, apakah koefisien korelasi parsial yang ditemukan signifikan atau tidak? Maka harus diuji dengan rumus ini. T merupakan RP akar N dikurang 3 dibagi akar 1 dikurang R kuadrat P, sehingga menghasilkan T sama dengan 4,35. Jadi nilai T hitung tersebut selanjutnya dibandingkan dengan T tabel dengan DK sama dengan N dikurang 1, yaitu dimana N-nya atau sampelnya berjumlah 25 dikurang 1, sehingga DK-nya 24. Jadi bila taraf kesalahannya 5% untuk uji dua pihak, maka harga T tabel adalah 2,064. Dapat dilihat bahwa ternyata T hitung lebih besar dari T tabel atau 4,53 lebih besar dari 2,064. Dengan demikian, koefisien korelasi yang ditemukan itu adalah signifikan, yaitu dapat digeneralisasikan ke seluruh populasi di mana sampel akan diambil. Teknik korelasi selanjutnya yaitu korelasi koefisien kontingensi. Jadi, teknik ini digunakan untuk menghitung hubungan antar variabel bila datanya berbentuk nominal. Jadi teknik ini mempunyai kaitan erat dengan C kuadrat yang digunakan untuk menguji komparatif ke sampel independen. Oleh karena itu, rumus yang digunakan mengandung nilai C kuadrat, yaitu dengan rumus C sama dengan akar X kuadrat dikurang X kuadrat tambah N. Dimana untuk mencari X kuadratnya dapat digunakan rumus X kuadrat sama dengan sigma F0 dikali F tabel kuadrat dibagi F tabel. Selanjutnya contoh dari korelasi koefisien kontingensi, yaitu setelah diteliti apakah terdapat korelasi positif yang signifikan antara semangat berolahraga dan gairah belajar. Jadi sejumlah 200 orang subjek ditetapkan sebagai sampel penelitian. Jadi hasil pengumpulan data menunjukkan angka sebagai berikut. Ini merupakan data hasil pengumpulan data yang sudah diteliti. Pembahasannya, jadi karena angka indeks korelasi kontingensi atau C itu harus dihitung dengan rumus C kuadrat, maka langkah selanjutnya adalah menghitung besarnya C kuadrat, dimana di tabel ini ditambahkan dengan F0 dikurang F tabel dikurang F tabel kuadrat, dan F0 dikurang F tabel per F tabel kuadrat. Tabel ini dibuat untuk mempermudah menghitung memasukkan ke dalam rumus. Selanjutnya interpretasi. Jadi hal alternatifnya yaitu ada korelasi positif yang signifikan antara semangat berolahraga dan gairah belajar. H0-nya tidak ada korelasi positif yang signifikan antara sampel yang signifikan antara semangat berolahraga dan kegairahan belajar. Jadi untuk memberikan interpretasi terhadap C,
maka harga C terlebih dahulu diubah menjadi Pi dengan rumus Pi sama dengan C dibagi 1 dibagi akar 1 dikurang C kuadrat, di mana dari rumus tersebut didapatkan hasil Pi yaitu 0,306. Jadi selanjutnya harga Pi yang telah diperoleh itu dikonsultasikan dengan tabel nilai R produk momen persen dengan terlebih dahulu mencari DF-nya. Jadi DF-nya, rumus DF yaitu N dikurangin NR, di mana N yaitu jumlah sampelnya yaitu 200 dikurangin 2. Jadi menghasilkan 198. Jadi dengan DF sebesar 200 diperoleh harga R tabel pada tarif signifikan 5%, maka dihasilkan 0,138. Dengan demikian, Pi lebih besar dari R tabel. Sehingga, maka dari itu, H0 ditolak dan H alternatif diterima. Selanjutnya, teknik korelasi yang terakhir yaitu teknik korelasi yang kelima yaitu korelasi Spearman-Rank, di mana teknik ini digunakan untuk menghitung hubungan antar variabel bila datanya berbentuk nominal. Sudah kita ketahui sebelumnya bahwa pada korelasi produk momen sumber data untuk variabel yang akan dikorelasikan adalah sama. Data yang dikorelasikan adalah data interval atau rasio serta data dari kedua variabel masing-masing membentuk distribusi normal. Maka dalam korelasi Spearman-Rank, sumber data untuk variabel yang akan dikonversikan dapat berasal dari sumber yang tidak sama. Jadi data yang dikorelasikan adalah data ordinal serta data dari kedua variabel tidak harus membentuk distribusi normal. Jadi korelasi Spearman-Rank ini bekerja dengan data ordinal atau berjenjang atau ranking dan bebas distribusi. Rumus pada korelasi Spearman-Rank yaitu mohon maaf sebelumnya, jadi pada slide PowerPoint ini terdapat kesalahan. Ini merupakan rumus dari teknik korelasi sebelumnya yaitu koefisien kontingensi. Jadi akan saya sebutkan bahwa rumus dari korelasi Spearman-Rank yaitu P atau angka indeks korelasi korelasi Spearman-Rank sama dengan 1 dikurang 6 sigma D kuadrat dibagi N dikali N kuadrat min 1, di mana P merupakan angka indeks korelasi Spearman-Rank, 1 dan 2 merupakan bilangan konstan, D merupakan perbedaan antara pasangan jenjang, dan N merupakan jumlah individu dalam sampel. Berikut merupakan contoh kasus dari teknik korelasi Spearman-Rank. Jadi contohnya seorang peneliti ingin mengetahui bagaimana hubungan motivasi belajar siswa dengan prestasi nilai matematika siswa di SMA Negeri 4 Denpasar. Jadi berikut ini merupakan tabel data siswanya. Jadi sampel yang diambil pada penelitian ini yaitu 12 orang responden dan terdapat skor motivasi dan nilai matematika. Selanjutnya pembahasan. Jadi dalam perhitungan awal kita harus membuat H0 dan H alternatifnya. Jadi hipotesis 0 tidak ada hubungan antara motivasi belajar dengan nilai matematika. Hipotesis alternatif ada hubungan antara motivasi belajar dengan nilai matematika. Jadi ini merupakan tabel yang sudah lengkap, di mana ditambahkan dengan ranking X, ranking Y, DI, dan DI kuadrat. Tabel ini dibuat untuk mempermudah menghitung dan memasukkannya ke dalam rumus. Selanjutnya, setelah didapatkan nilai total D kuadrat, maka bisa langsung dimasukkan ke dalam rumus korelasi sebagai berikut, yaitu RS sama dengan 1
dikurang 6 sigma D kuadrat dibagi N dikali N kuadrat min 1. Sehingga dapat dihasilkan RS sama dengan 0,881. Jadi setelah didapatkan nilai RS, maka selanjutnya nilai RS dibandingkan dengan nilai R tabel, di mana nilai RS sebesar 0,506, di mana nilai R tabelnya merupakan sebesar 0,506, sedangkan nilai RS-nya 0,881. Jadi karena nilai RS lebih besar dari R tabel, maka hipotesis 0 ditolak dan hipotesis alternatifnya diterima. Jadi kesimpulannya ada hubungan yang positif antara motivasi belajar dengan prestasi nilai matematika. Selanjutnya pembahasan dengan menggunakan aplikasi SPSS. Jadi pada tahap pertama, kita buka program SPSS, kemudian klik variable view di bagian bawah ini. Jadi pada kolom name, baris pertama tuliskan X dan baris kedua tuliskan Y. Jadi pada tabel rank X tuliskan skor motivasi, dan tabel pada rank Y dituliskan nilai matematika. Tahap kedua yaitu klik data view. Pada tampilan data view terlihat ada dua buah variabel, yakni variabel X dan Y. Selanjutnya tuliskan atau masukkan data penelitian untuk masing-masing variabel. Tahap ketiga, jika data sudah diinput dengan benar, maka selanjutnya klik menu Analyze, kemudian klik Correlate, dan klik Bivariate. Pada tahap keempat, akan muncul kotak dialog Bivariate Correlation. Selanjutnya pindahkan skor motivasi atau rank X dan nilai siswa rank Y ke dalam kolom variabel. Setelah itu beri centang pada pilihan Spearman pada bagian test of significant, pilih to tail. Selanjutnya beri tanda centang pada flag significant correlation, kemudian klik option. Selanjutnya pada tahap 6, setelah klik option, maka akan muncul kotak dialog bivariate correlation seperti pada gambar ini. Pada bagian missing value, pilih exclude case pairwise, lalu klik continue. Setelah itu akan muncul hasil output pada korelasi rank Spearman. Jadi interpretasinya berdasarkan hasil output di samping didapatkan hasil korelasi sebesar 0,881 bintang-bintang, artinya tingkat kekuatan hubungan antara variabel sangat kuat. Jadi tanda 2 bintang di belakang angka artinya korelasi bernilai signifikan pada angka signifikan sebesar 0,01. Interpretasi kedua, angka koefisien korelasi pada hasil output di samping bernilai positif, yaitu 0,0881, sehingga hubungan kedua variabel bersifat searah. Dengan demikian dapat diartikan bahwa semakin ditingkatkan motivasi belajar, maka prestasi nilai matematika juga akan meningkat. Interpretasi ketiga, berdasarkan hasil output di samping diketahui bahwa nilai signifikan sebesar 0,00. Karena nilai signifikannya lebih kecil dari 0,005, artinya bahwa ada hubungan yang signifikan antara variabel skor motivasi dengan nilai matematika. Dan teknik terakhir yaitu teknik korelasi kendal tau. Jadi kegunaan dari teknik korelasi kendal tau ini yaitu untuk mencari hubungan dan menguji hipotesis antara dua variabel atau lebih bila datanya berbentuk ordinal atau ranking. Jadi kelebihan dari teknik ini
bila digunakan untuk menganalisis sampel yang jumlah anggotanya lebih dari 10 dan dapat dikembangkan untuk mencari koefisien korelasi parsial. Jadi fungsi dari teknik analisis kendal tahu ini semestinya sama dengan korelasi Spearman rank. Bedanya hanya kalau Spearman rank biasanya digunakan untuk sampel kecil, tetapi pada teknik korelasi kendal tahu dapat digunakan pada sampel besar. Jadi korelasi kendal tahu ini juga sering digunakan untuk menganalisis data yang semula direncanakan dianalisis dengan produk moment. Jadi setelah diuji distribusi, datanya ternyata tidak normal atau sampelnya kurang dari 30, maka akhirnya dianalisis dengan kendal tahu. Untuk rumus pada teknik korelasi kendal tahu ini dapat dilihat pada slide PowerPoint, di mana T sama dengan 2S dibagi N dikali N kurang 1. Di mana S merupakan total skor seluruhnya yang merupakan jumlah skor urutan kewajaran pasangan data pada salah satu variabel. Dan N merupakan banyaknya pasangan ranking. Berikut merupakan contoh dari teknik korelasi kendal tahu dalam jumlah yang kecil. Terdapat 2 orang juri dalam suatu kontes yang ditugaskan untuk menilai 6 buah karya tulis. Dari hasil penilaian kedua juri tersebut diperoleh ranking penilaian sebagai berikut. Jadi, apakah terdapat korelasi penilaian yang diberikan oleh juri X dan juri Y? Ini merupakan tabel penilaian dari kedua juri. Pembahasan. Seperti sebelumnya, kita harus menentukan hipotesisnya, di mana hipotesis nolnya atau hipotesis awalnya yaitu tidak terbentuk korelasi penilaian antara juri X dan juri Y. Hipotesis alternatifnya terdapat korelasi penilaian antara juri X dan juri Y. Selanjutnya dibuatkan statistik ujinya. Jadi pada tabel statistik uji ini, pada juri X sudah diurutkan untuk mempermudah dimasukkan ke dalam rumus. Selanjutnya untuk dimasukkan ke dalam rumus, kita harus mencari tahu nilai S-nya. Jadi nilai S-nya yaitu didapatkan hasil 10. Digunakan rumus seperti yang terlihat pada slide ini. Dan setelah itu kita dapat menghitung korelasi kendal tahunya dengan rumus S dibagi 1/2N dikali N min 2, sehingga menghasilkan nilai koefisien kendal tahunya 0,3571. Jadi kesimpulannya, nilai p-value lebih besar dari alfa, maka hipotesis awalnya dapat diterima dan hipotesis alternatifnya ditolak. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Selamat malam. Terima kasih.